Masya Allah. Kiai sehat Kiai. Sehat guru. Lagi mana kabar? Tambah gemuk banget nih Kiai. Kita kurusan nih Kiai. Nanti jadinya kalau udah jadi makin banyak, iya jadi. Biasa kalau belum lima loncat sana loncat sini Kiai. Kiai, Ani mau nanya nih Kiai. Masya Allah. Mungkin sebelum Ana nanya perkenalan sama permisah dulu kali Kiai ya. Permisah, Masya Allah. Saya bisa disebut Nasir. Masya Allah. Ini sahabat karib dari Sabul Free. Nah, ini guru saya juga ini. Masya Allah. Allah barokah. Mudah-mudahan kita bisa bertatap di sini wajahan diwajahin. Mudah-mudahan menambah barokah dalam kehidupan kita semua. Amin amin ya Allah. Nah, gimana Nah pemirsa dimanapun kalian berada dan juga khususnya Bruce Lee Lover. Nah jangan lupa subscribe di sini dulu, bunyikan loncengnya dulu Kiai ya. Oh, iya. Biar kita semangat nih Kiai. Gimana? Wacau gimana? Wacau. Biar sama-sama kita wacau Kiai. Masya Allah. Pemirsa ketemu lagi dengan saya Reza Al-Bagir Ustadz Bruce Lee. Wacau. Nah, di sini pemirsa, saya sekarang ada di dekat pesantren Kiai nih, Masya Allah. Pesantren apa Kiai namanya Kiai? Royatul Hubi. Royatul Hubi, pemirsa. Alamatnya di Jalan Andara, pemirsa, Jalan Bangu, pemirsa. Masya Allah. Kita mau tanya-tanya kepada Kiai ini tentang amalan apakah yang paling dahsyat untuk kita amalkan dan juga amalan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Kiai. Nah, begini Kiai. Kebanyakan orang zaman sekarang nih Kiai, para santri juga kepada orang-orang seorang pendakwah, terutama mungkin amalan ini diri saya pribadi nih Kiai, saya belum ada amalan sama sekali Kiai. Saya udah loncat sana yang namanya Bruce Lee kan Kiai ya, loncat sana loncat sini, tapi belum mempunyai amalan yang sedahsyat gitu Kiai. Nah menurut Kiai, amalan apa sih Kiai yang paling dahsyat banget untuk kita amalkan gitu Kiai? Coba mulai kepada pemirsa. Pertama, harus ada ketanaman mahabbah di dalam diri kita, kecintaan yang sungguh-sungguh di dalam diri kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering-sering kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan hamba termasuk orang-orang yang nanti di akhirat tidak dikenal oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi orang di dunia mengaku cinta kepada Nabi. Iya benar Kiai, banyak tuh yang begitu Kiai. Tapi cintanya tidak sesuai, cinta palsu gitu dengan apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar. Ada satu kisah. Ya Kiai gimana? Ada namanya Syekh Ibnu Mubarak. Kita sering mendengar ini. Iya, nam Kiai. Syekh Ibnu Mubarak ini orang yang sangat soleh di zaman itu. Bahkan saking solehnya, kalau beliau ini bersih, ketika bersih, maka itu orang yang menjawab itu terus menyambung yarhamukumullah terus sampai ke negeri seberang, sampai didengar oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Ketika itu ajudannya mengucapkan yarhamukumullah. Maka Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Loh, siapa? Tidak ada yang bersih dulu." Maka ajudannya mengatakan, "Yang bersih adalah Syekh Ibnu Mubarak." Masya Allah, itu bersih. Orang soleh. Orang soleh ya. Suatu kali Syekh Ibnu Mubarak wafat. Dia mempunyai seorang tetangga, tapi tetangganya tidak sesoleh Syekh Ibnu Mubarak. Iya Kiai. Agak bergajulan. Iya benar Kiai. Syekh Ibnu Mubarak wafat, tetangganya juga wafat. Suatu hari muridnya Syekh Ibnu Mubarak bermimpi orang yang di depan rumahnya Syekh Ibnu Mubarak, tetangganya tadi, ibadahnya kalau ibadahnya kurang lah, ya semua amalannya kurang serba kurang dah. Iya. Tapi kok berkumpul dengan Syekh Ibnu Mubarak? Maka dia terkaget-kaget ya. Apa amalannya? Kok dia bisa berkumpul dengan orang-orang mulia? Akhirnya datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf. Apa amalannya? Suami. Maka dia tanya. Maka itu maksudnya menjawab. Amalan suami saya nggak ada yang baik-baik. Ya ibaratnya di jalan. Tapi saya nggak yakin. Kenapa? Karena saya bermimpi suami itu bersama Syekh Ibnu Mubarak. Maka dikuliti ini ingat akhirnya dia berkata, kapan suami saya berhadapan dengan rumah daripada Syekh Ibnu Mubarak? Begitu. Maka setiap hari sebelum tidur dia selalu membuka jendela. Dia tatap rumahnya Syekh Ibnu Mubarak. Nah, kemudian dia berkata, ya Allah, walaupun saya buruk perilaku saya, akhlak saya, amalan saya, tapi saya cinta
cinta dengan orang yang ada di dalam hidup. Oh, Masya Allah, itu cinta aja tuh Kiai ya. Hati-hati dengan amalan mahabbah. Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah. Apa sunnah Nabi? Banyak yang kita bisa hidupkan. Masuk rumah salam, ketemu orang salam, kita masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, makan tangan kanan, baca doa, dan lain sebagainya. Banyak sunnah. Maka kata Nabi, man ahya sunnah, barang siapa yang menghidupkan sunnah, wa man ahabba, dan dia cinta kepada aku, dan siapa yang cinta kepada aku, nanti dia akan masuk surga. Masya Allah. Maka jangan remehkan amalan mahabbah. Amalan mahabbah ini. Begitu juga dengan orang-orang Islam. Timbulkan mahabbah. Kenapa? Karena itu umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti amalan kita semua ditampakkan oleh baginda Rasulullah. Ini di dalam hadis Sunanun At-Tirmidzi jilid 3. Di sini ada satu hadis. Apa tuh Kiai? Hadatsana Abu Sa'id Al-Ashajj, hadatsana Abu Khalid Al-Ahmar, hadatsana Razin qala hadatsani Salma qalat dakhaltu ala Ummu Salamah wa hiya tabqi faqultu ma yubqiki qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ni fil manam wa ala ra'sihi wa lihiyatihi at-turab faqultu ma laka ya Rasulullah qala syahidu qatl al-Husain anifan. Jadi ini hadis oleh Abu Musa, ada hadis qarib. Jadi suatu kali Ummul Mukminin, salah seorang istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah. Suatu kali Ummu Salamah ini menangis ketika para sahabat datang ke rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dilihat Ummu Salamah ini menangis, maka ditanya, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Ummul Mukminin? Qalat, Ummul Mukminin menjawab, ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat baginda Rasulullah SAW tadi firman di dalam tidurku. Aku melihat Rasulullah rambut dan jenggotnya ini berdebu. Masya Allah. Fakultu, maka para sahabat menjawab, malaka ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi dengan baginda Rasul? Maka baginda Rasul menjawab. Nah, jadi Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Kau ini kau berdebu, janggut dan rambut engkau dan janggut engkau, apa yang terjadi? Maka Rasulullah menjawab, syahidu qatl Husain anifan. Aku melihat cucuku Husain sedang dipenggal kepalanya. Berarti para ulama di dalam menjelaskan hadis ini, amalan-amalan umat baginda Rasulullah diperlihatkan kepada baginda Rasulullah. Jadi amalan kita sebagai umat baginda Nabi disowankan kepada baginda Rasulullah. Kalau kita tidak mengamalkan sunnah Nabi, tidak ikut ajaran Nabi, khawatir Rasulullah tidak mau mensyafaati kita, mengakui kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ridho dalam hal ini. Habis. Maka dalam hal ini penting buat kita. Bagaimana kita senangkan baginda Rasul. Bagaimana cara menyenangkan baginda Rasul? Amalkan ajaran-ajaran baginda Nabi. Jaga juriyah-juriyahnya baginda Nabi. Kita jaga adab kepada keturunan Nabi. Apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah, apa saja yang berhubungan dengan keluarga Rasul, apa saja yang berhubungan dengan keturunan baginda Rasul, wajib kita menjaga adab terhadap mereka. Kenapa? Karena ada darah baginda Rasulullah. Kalau kita menyenangkan juriyah baginda Rasul, maka Rasul pun akan tersenyum melihat. Masya Allah. Jangan sampai kita mencelakakan ataupun kita benci kepada juriyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan sunnah-sunnah Nabi sehingga Nabi bergembira dengan kita. Amalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sehingga Nabi berhak mengakui kita sebagai umatnya. Kalau kita jauh dari Nabi, tidak ada hati mahabbah kepada Nabi, bahkan tidak mau berselawat kepada Nabi, yang dikhawatirkan
Rasulullah tidak mengenali kita dan tidak mau mengaku kita sebagai umat yang berbeda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat hadis tadi, masya Allah. biasa hadis Kalau ini, begitu, ya. amalan-amalan kita yang sebagai kita ngaku sebagai umat Nabi berarti sebagai dan Rasulullah mengetahui bagaimana amalan umat ini. Kalau umat ini jauh dari kehidupan Nabi, dikhawatirkan kita menyedihkan kepada Rasulullah. Maka dari itu, mari di bulan Maulid banyak berselawat kepada baginda Rasul. Banyak kita memberikan pujian kepada baginda Rasul, karena asbab daripada baginda Rasulullah kita mengenal Islam, kita mengenal Allah, dan kita bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan-kebaikan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perjuangan baginda Rasul dan cintanya kepada umat. Jadilah kita seperti orang-orang Madinah yang menyambut dengan Tala'al badru alaina insaniya sirwada wajabal syukru alaina bada'alilahida. Bruce Lee wajah masalah tuh, dengarkan apa kata Kiai tadi. Kiai, Anda mau bertanya satu nih Kiai, Masya Allah. Ini kan fans-fansnya Bruce Lee ini banyak banget di luar sana Kiai. Kasih satu tips saja Kiai buat fans lovernya Bruce Lee. Kira-kira amalan apa nih Kiai yang untuk diamalkan oleh fans-fansnya Bruce Lee nih Kiai? Amalan yang mujarab gitu Kiai, apa nih Kiai? Kasih kepada fansnya Bruce Lee Kiai. Kira-kira apa nih Kiai? Bagaimana? Yang pertama, jaga wudhu. Jaga wudhu tuh pemirsa. Sebelum tidur, kapanpun dan dimanapun jaga wudhu. Jaga wudhu. Karena malaikat selalu bersama orang-orang yang senantiasa berwudhu. Masya Allah. Pertama Karena jaga wudhu. Jadi kita dalam keadaan suci. Nah, tidak mungkin kita dalam keadaan berwudhu, kita niat ibadah, kita akan bermaksiat. Benar-benar wudhu penting. Kiai. Yang kedua tuh pemirsa dengarin. kita belajar berhusnuzon, berbaik sangka kepada umat baginda Rasulullah SAW. Kedua berbaik sangka pemirsa. Yang ketiga harus punya amalan yang diajarkan oleh Nabi. Amalannya tuh apa tuh kira-kira Kiai? Pertama, kita kalau bisa habis maghrib sama subuh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca tiga kali Kiai. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Itu di Al-Hadid ada tuh Kiai ya? Ada. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Supaya Allah jaga kehidupan kita. Luar biasa. Dan jangan lupa setiap habis sholat baca ayat kursi. Karena ini doa penjagaan sehingga diri kita dijaga dari fitnah-fitnah zaman sekarang ini. Begitu banyak fitnah. Maka kalau kita tidak sandarkan diri kita kepada Allah, tidak kita sandarkan kepada Rabbus samawati wal ardh, maka yang terjadi ambruk diri kita. Ambruk diri kita kalau nggak kuat. Penting itu. Masya Allah, kita luar mempunyai biasa. amalan-amalan. Masya Allah, makasih banyak ini Kiai, maaf mengganggu waktunya Kiai. Kiai ini nanti mau saya tayangkan di channel YouTube Bruce Lee, nggak apa-apa Kiai ya. Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe terus channel Bruce Lee. Mudah-mudahan juga kalian yang menonton di sini ada mendapatkan faedahnya dari Kiai ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Ketemu lagi di channel Bruce Lee yang selanjutnya. Saya Reza Albanjari dan Kiai Muhammad Yusuf Nasir. Masya Allah, Bruce Lee, watch out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.